Hai semuanya, hari ini aku bakal share pengalaman aku sebagai au pair. Sebelumnya yang belum tahu, aku ke Belanda tahun 2021 sebagai au pair. Sekarang udah nggak au pair, sekarang menetap dan kerja di Belanda dan tinggal dengan suami. Tapi hari ini aku mau ngomongin khusus tentang pengalaman aku dulu sebagai au pair. Personally, aku nggak punya pengalaman baik sebagai au pair. Tapi aku cuma pengen share ke teman-teman yang berniat sebagai au pair. Jadi kalian tahu setidaknya au pair itu nggak yang cuma senang-senang aja. Kebetulan pengalaman yang aku punya itu kurang baik. Anyway, kita mulai ceritanya ya. Nah, dulu waktu aku datang ke Belanda tahun 2021, seperti yang kalian udah tahu di video sebelumnya, awal mulanya keluarga aku tuh baik, keluarga angkat aku tuh baik, tapi lama kelamaan kelihatan sisi aslinya gitu. Anyway, nah selama aku tinggal sama host family ini, aku selalu kerja lebih dari 8 jam, aku ngurusin anak yang 3, satu bayi, umurnya baru 3 bulan waktu itu, dan satu anak berusia 3 tahun, dan satu anak yang usianya 6 tahun tapi mempunyai berkebutuhan khusus. Speech delay dan tidak bisa berkomunikasi, jadi agak susah. Tapi that's not the point here. Permasalahan utama aku dengan ex-house family aku dulu adalah mereka terlalu interfere dengan kehidupan pribadi aku. Jadi aku memutuskan untuk cari host family yang lain. Sebelum aku bilang aku mau ganti host family, aku ngobrol sama mereka. Aku bilang aku gak bisa kayak gini, aku harus dapat keluarga yang lain, dan aku kan tinggal di sini selama 2 minggu agar kalian bisa dapat au pair yang baru. Tapi mereka marah sama aku. Mereka bilang kalau kamu emang gak tahu diri, kamu tuh udah dibiayain kesini, kamu udah dibayar tiketnya selama untuk dari Indonesia ke Belanda. Terus aku bilang gini, dalam perjanjian kamu bakal lihat pekerjaan aku selama 3 bulan itu bagus apa enggak, kamu bakal potong dari uang pocket money aku. Kalau misalnya pekerjaan aku bagus, kamu gak akan motong. Dan dia gak motong sama 3 bulan aku tinggal dengan mereka gak potong pocket money aku, berarti pekerjaan aku bagus, dan mereka juga mengakui, oh aku kerjanya bagus dengan anak-anak bagus, semuanya bagus. Cuman yang mereka gak suka adalah gimana aku menghabiskan off day aku di luar gitu. Kalau dipikir-pikir, aku cuman 1 kali dalam seminggu keluar, itu pun dengan teman au pair aku, dan waktu itu aku lagi PDKT sama suami aku sekarang, dan dia bilang, ya kalau kamu emang introvert, kamu gak akan ngehabisin waktu seharian di luar. Nah, terus aku mikir, itu kan kehidupan pribadi aku ya, selama gak mengganggu mereka, aku rasa mereka gak berhak untuk ngejudge gimana aku ngehabisin waktu libur aku gitu, selama aku masih melakukan pekerjaan aku dengan baik gitu. Nah, di situ yang paling menegangkan adalah waktu host mom aku yang marah-marah, dia sambil ngecek HP aku bilang, oh ini kamu ngerekam ya, apa enggak ngerekam atau enggak gitu. Itu drama banget sih menurut aku. Tapi yang namanya kita tinggal dengan mereka, rasanya kayak aku nggak nyaman gitu. Aku pengen udah nggak tahan lagi tinggal di situ. Jadi aku berusaha hubungin agensi aku yang di Belanda, dan nggak diangkat-angkat, sampai besoknya juga nggak diangkat-angkat. Terus aku bilang aku nggak bisa tinggal sama mereka lagi. Akhirnya aku disuruh ke
shelter khusus buat au pair yang ada masalah sama host family mereka. Di sana aku tinggal di daerah yang bernama Larken atau Gelderland. Rumahnya itu besar juga khusus untuk para au pair yang bermasalah dengan host family. Di sana aku juga dapat temen yang sampai sekarang masih temenan di Instagram. Anyway, selama tinggal di shelter itu dramanya nggak habis-habis ya. Karena di akhir bulan April, ya selama 3 bulan atau 4 bulan aku tinggal dengan host family tersebut, aku bilang sama agensi, ya mereka belum bayar gaji aku untuk bulan terakhir. Dan kalian tahu apa yang ex-host family aku lakukan? Mereka bohong sama agensi dan bilang, aku udah bayar gajinya aku gitu, aku udah bayar gajinya au pair aku gitu. Dan aku bayarnya itu di bulan Februari dan di bulan April. Kan gak masuk akal ya. Kalau misalnya aku selesainya di bulan Maret, ya mereka harusnya bayar di bulan Maret. Aku sampai kirim email ke agensi bilang, hey mereka belum bayar aku sama sekali. Ini tuh bohong. Mereka berbohong sama agensi. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum aku bilang sama host family aku bilang, aku mau ganti host family. Aku udah dapetin host family yang mau jadikan aku au pairnya selanjutnya. Dan host family ini kelihatan lebih baik, mereka lebih pengertian, dan pokoknya cocok lah sama aku. Tapi karena aku terlalu polos atau terlalu naif, waktu aku video call, ex-host family aku ini interfere di situ dan dia bilang, kamu jangan mau nih jadikan dia au pair karena dia ini pembohong, dia ini penipu. Gak masuk akal ya. Kayak mereka marah-marah karena memang mereka punya ideologi atau pemikiran yang berbeda sama aku dan aku hargai itu. Kalau dipikir-pikir itu waktu itu stres banget ya. Anyway, kembali ke cerita di mana aku udah di shelter. Aku kasih tahu ke agensi perlakuan host family aku begini dan aku udah dapet host family yang baru, tapi agensi aku juga nggak mau bantu. Nah, alasannya apa? Karena aku terlalu polos dan nggak tahu dulu awal mulanya dan terlalu percaya ke agensi. Karena awal mula agensi bilang kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja ke kami. Nah, karena emang tujuan awal aku ke Belanda kan emang mau menetap di Eropa atau pergi ke negara lain, contohnya Belgia atau Jerman. Awal mulanya seperti itu. Aku tanya ke agensi aku bilang, gimana ya prosedurnya untuk ngerubah visa setelah aku selesai menjalani au pair. Nah, karena pertanyaan itu menjadi red flag untuk agensi. Mereka pikir aku gak mau nyelesain au pair aku. Dan kebetulan juga saat itu aku lagi deket sama suami aku, yang mana aku ketemunya di Belanda. Dan mereka pikir, oh kamu udah kenal ya sama orang ini sebelum kamu ke Belanda. Padahal itu nggak benar. Sampai dari agensi juga ngehubungin suami aku dulu nanyain, emang kamu benar kenal sama ini, sama Nur, kamu kenal di mana? Kayak itu privacy banget. Dan aku dulu sumpah ngerasa gak enak banget sama suami aku. Dulu kan belum jadi suami ya, belum juga pacar, masih kenalan gitu. Udah disibukin sama urusan pribadi aku gitu. Tapi waktu itu dia tuh bener-bener ngebantu banget. Karena emang kita baru kenalnya di Belanda gitu, bukan dari Indonesia. Seperti yang aku sebutkan di video-video selanjutnya, agensi itu maunya kita setelah jadi au pair harus kembali ke negara tujuan. Makanya mereka kayak kebakaran jenggot setelah aku mempertanyakan, hey kalau misalnya mau ganti visa setelah visa au pair jadi visa, kalau mau ganti visa au pair setelah masa au pair ini kira-kira gimana ya? Karena aku nggak
tahu sebenarnya. Itu sebenarnya aku dulu nggak tahu gitu. Nah, awal mulanya sebelum aku ada masalah sama host family, mereka ya kayak ya ngebantu gitu, karena ya mereka juga di satu lain mereka juga salah ya. Host family aku biarin aku kerja lebih dari 8 jam, terus mereka juga ngasih aku off cuma 1 hari dalam seminggu. Jadi mereka juga mau ngebantu aku gitulah istilahnya. Setelah dari agensi nggak mau bantu untuk jadi au pair lagi, meskipun aku udah dapat host family yang baru, aku juga berusaha untuk cari agensi yang lain supaya bisa dapetin aku sebagai au pair mereka, karena mereka emang cocok sama aku, sampai mereka ngubungin agensi yang lain. Aku juga berusaha ngubungin semua agensi yang ada di Belanda untuk bantu aku jadi au pair lagi, karena aku emang mau lanjut sebagai au pair, karena itu tujuan aku utama datang ke Belanda, mau jadi au pair. Tapi hasilnya nihil. Dan waktu aku tinggal di shelter, host aku itu benar-benar bermuka dua. Bermuka dua maksudnya gimana? Di depan aku dia itu baik banget, kayak selalu membantu atau gimana. Nah ternyata ya gimana ya, namanya kita tinggal jauh dari negara kita, sendirian, gak tahu menau gimana prosedur ini dan itu di negara orang, pasti rasanya agak takut, agak sedih. Dan aku tahu aku emang mau tinggal di Eropa, dan tiba-tiba kayaknya harus balik nih ke Indonesia nih, udah gak bisa nih gitu. Nah terus aku sedih dong, aku nangis karena host aku yang di shelter bilang nggak bisa nih, kamu nggak bisa lagi untuk lanjutin ke au pair di Belanda, karena agensi udah nggak bisa mau bantu kamu lagi katanya. Jadi kamu harus urus semua yang ada di Belanda ini dan kamu harus kembali ke Indonesia gitu. Ya aku sedih dong, aku nangis, dan aku telepon suami aku dulu, pacar aku ceritain segala macam. Terus bilang ya aku nggak bisa di sini, ini stres banget buat aku, kayak aku hampir tiap hari nangis di sini. Waktu itu aku di sana 4 hari, seharusnya aku di sana 2 minggu. Aku ingat banget waktu itu aku nangis, terus aku mau ke kamar. Di kamar sebelah aku tuh au pair yang teman aku yang dulu yang aku ceritain, aku dapat teman di sana. Terus host aku bilang gini sama teman aku, drama queen banget sih dia itu. Nah dia ngomongin aku kayak gitu. Dia ngomongin aku drama queen banget sih karena aku nangis dan karena aku sedih. Terus aku bilang sama host aku, aku sedih, aku nangis. Kalau aku sedih aku nangis, aku nggak perlu pura-pura aku bahagia. Aku nggak ngerti kenapa kamu bilang aku drama queen, padahal aku ngerasa sedih gitu. Benar-benar jadi benar-benar waktu itu aku yang speechless banget sama host aku di shelter, karena dia juga kerja untuk agensi ya. Aku ngerasa banget sih kayaknya dia tuh bohong dalam beberapa hal, karena pas aku bilang aku mau ke Belgium aja gitu, mau lanjutin au pair aku, dan dia bilang sama aku, nggak bisa, kamu nggak bisa lanjut ke Belgium lagi katanya gitu. Dan setahun setelah itu aku baru sadar ternyata aku dibohongi. Sebenarnya aku bisa lanjut ke Belgia, tapi aku dibohongi. Seperti itu. Karena aku nggak bisa lanjut jadi au pair, jadi aku ganti visa partner sama suami. Seperti itu ceritanya. Di video selanjutnya aku bakal cerita gimana prosedurnya ganti visa partner. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.